Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kalau kali ini kita bicara tentang WhatsApp ya, WhatsApp gitu ya. Kalau dulu itu kan sebelum ada WhatsApp itu WhatsApp gitulah ya. Dulu kita pakai BlackBerry Messenger atau bahkan Messenger atau bahkan SMS lah ya. Nah, ini penemunya ini kisah perjalanannya itu sangat sedih sekali ya. Bernama pendirinya itu John Combs gitu ya. Dia itu kelahiran 24 Februari 1976 gitu ya. Nah, dia berasal dari Ukraina. Ukraina itu Eropa Utara gitu ya. Nah, ayahnya seorang konstruksi bangunan, terus ibunya itu hanya seorang ibu rumah tangga biasa gitu ya. Ibunya seorang rumah tangga biasa, dan waktu itu kan kalau Ukraina itu negara yang banyak bergejolak politiknya gitulah ya. Dan hingga John Combs ini sangat susah sekali gitu ya. Maksudnya coba kalau kayak negara yang sedang berkecamuk politik itu kan susah sekali gitu, hingga akhirnya keluarganya itu pokoknya sangat kekurangan gitulah ya. Walaupun ayahnya sudah sebagai konstruksi itu ya, konstruksi bangunan gitu, itu tetap gajinya itu tidak cukup untuk makan sehari-hari gitu. Dan akhirnya hingga suatu saat mereka itu pindah ke Amerika Serikat. Dan di Amerika Serikat itu juga untungnya itu John Combs itu udah bisa bahasa Inggris gitu ya. Maksudnya ya dia belajar secara otodidak juga, belajar bahasa Inggris, hingga akhirnya dia bisa masuk ke sekolah di Amerika. Nah, pada waktu di Amerika itu ibunya itu bekerja mengasuh anak gitu ya, mengasuh anak tetangga, anak orang gitu. Kalau John Combs itu untuk untuk menyambung hidup gitu ya, dia sambil bekerja sebagai tukang sapu juga, sebagai kalau kerennya itu cleaning service gitu ya, untuk menyambung hidup gitulah. Hingga dia akhirnya sekolah, dia sambil sekolah juga, dia itu pernah itu sekolah itu bajunya itu sobek gitu. Akhirnya dia pulang itu karena orang tuanya nggak mampu gitu, akhirnya ibunya sendiri menjahit bajunya John Combs ya. Walaupun dia itu waktu di sekolah itu diolok-olok, diejek itu, dia nggak mempedulikan ya, emang keadaan ekonominya seperti itu gitu. Nah, akhirnya itu ya dia tetap sekolah, tetap semangat, walaupun dia mengumpulkan buku-buku bekas dia tertarik dengan ilmu komputer. Nah, makanya ya kalau emang orang yang tertarik dengan komputer itu emang cerdas ya, kayak Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bapak Habibie juga kalau Indonesia, dan juga John Combs gitu ya. Nah, itu dia belajar komputer secara otodidak gitu ya, dan dia belajar dari buku-buku bekas. Malahan dia belajar dari buku-buku bekas, terus dia itu didaur ulang, dibuat sendiri dan dijual lagi, itu biar dia mendapatkan uang dari itu lah. Itu ya cerdas lah ya, walaupun dia kan waktu di Ukraina itu memang susah hidupnya, tapi dia lebih susah lagi waktu itu mendengar ayahnya itu meninggal. Ayahnya di Ukraina kan mereka pindah itu hanya dengan ibunya ke Amerika Serikat, dan dia jadi sedih lah ya, karena ayahnya meninggal dunia. Tapi ya hidup harus terus berjalan, hidup itu harus life must go on gitu kan ya. Nah, untuk bertahan hidup itu orang tuanya juga bekerja ya, ibunya gitu ya, ibunya tapi ya tetap sayang sama John Combs. John Combs juga hingga kuliah gitu ya, dia sambil kuliah sambil kerja sambil nyari duit lah, intinya gitu ya. Tapi dia tetap tertarik di ilmu komputer gitu ya, hingga akhirnya dia itu waktu itu dia waktu di universitas dia berkenalan dengan Brian Acton, namanya Brian Acton gitu. Brian Acton itu
Terus dia itu apa ini? Waktu itu ada lowongan juga di Yahoo gitu ya, di perusahaan Yahoo. Lah dia akhirnya dengan Brian Acton ini bekerja di Yahoo, di tentang apa ini ya, sistem pengamanan komputer gitu ya. Karena John Combe itu juga dia punya ilmu, dia pandai, dia mengembangkan ilmunya itu bekerja di Yahoo gitu ya. Dan pada waktu itu, tapi sewaktu dia udah berkuliah dia bekerja di Yahoo, dia kan udah dapat uang juga, tapi dia masih kuliah gitu ya, jadi kuliah sambil bekerja, hingga akhirnya manajernya Yahoo gitu ya, direkturnya itu pas telepon, kamu di mana gitu kan, pas membutuhkan. Pada waktu kan itu Yahoo pernah error, terus dia menelpon John Combe karena dia juga termasuk orang penting di Yahoo itu, hingga akhirnya ditelepon, kamu di mana, ternyata dia sedang berkuliah gitu ya, sedang kuliah. Akhirnya direktur Yahoo ini marah ke John Combe. Setelah akhirnya marah, akhirnya John Combe keluar jadi nggak kuliah gitu ya, maksudnya jadi DO gitu, dan akhirnya dia serius bekerja di Yahoo. Nah setelah bekerja di Yahoo, terus pada waktu itu Apple lagi menjadi perusahaan lagi tenar-tenarnya tuh Apple iPhone itu. Nah terus John Combe membeli Apple itu dia melihat aplikasi di Apple itu begini, terus dia sambil memikirkan gimana ya biar orang itu di Apple Store itu bisa telepon, bisa video call gitu ya. Nah dia akhirnya menciptakan ide-ide itu WhatsApp itu. Nah akhirnya setelah dia menciptakan WhatsApp itu sama teman-temannya gitu kan, terus dia keluar dari Yahoo, dia melamar ke Facebook, ke Mark Zuckerberg, tapi dia ditolak oleh Mark Zuckerberg. Terus dia ditolak, ya udahlah nggak apa-apa, ditolak. Nah terus akhirnya dia tetap mengembang dia tetap, setelah ditolak dari Yahoo, dia tetap mengembangkan WhatsApp ini ya, dikembangkan akhirnya terus bisa gitu ya, maksudnya bisa untuk telepon, bisa untuk ini sama temennya itu. Nah namun pada waktu pertama launching itu WhatsApp itu masih sepi gitu ya, masih penggunanya itu masih sepi, belum begitu meledak, belum begitu banyak, dan akhirnya duit pun lambat gitu ya, karena sepi, lambat. Akhirnya pendapatan itu, maksudnya keuntungan itu sedikit. Nah dia saat itu hampir putus asa gitu ya, hampir kayaknya ini nggak berhasil, ini fail gitu. Namun itulah untungnya sahabat itu, sahabat yang baik dimanapun itu kita harus memilih teman, harus mencari sahabat yang baik, sahabat yang bukan memikirkan nilai-nilai negatif. Kadang kan ada itu sahabat itu menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif, itu harus dijauhi, kita harus pandai memilih teman. Nah akhirnya Brian Acton ini, kamu loh udah usaha mati-matian untuk mendirikan WhatsApp Incorporation, kenapa kamu akan menyerah hingga saat ini? Terus kembangkan, terus kita ibaratnya promosi biar WhatsApp ini semakin banyak diminati orang, maksudnya di-download gitu juga ya. Oke, nah akhirnya WhatsApp ini menjadi hal yang meledak, booming, dan bahkan emang sampai saat ini pun orang suka, bahkan ya suka, dan banyak di-download orang lah. Akhirnya dia udah mau putus asa ya, waktu yang mendownload itu sedikit banget orang gitu. Nah namun untungnya dia tuh punya teman, punya sahabat yang baik, kayak Mark Zuckerberg, kayak Larry Page. Itu kan semua orang itu pasti punya sahabat-sahabat yang baik gitu, yang selalu mendukung gitu ya. Selalu mendukung di saat kamu udah berusaha mati-matian. Kenapa kamu mau menyerah begitu saja? Itu kan sayang. Nah akhirnya WhatsApp sampai sekarang 2009, waktu itu kan dulu rilisnya itu 2016 apa ya, hingga 2019 itu meraup kekayaan hingga 15 miliar dolar Amerika. Nah tapi pada waktu dia menjadi sukses lah, menjadi WhatsApp Incorporation. Setelah WhatsApp sukses, akhirnya dia bekerja sama dengan Facebook. Nah yang dulunya ditolak, akhirnya Facebook itu tertarik. Nah akhirnya menjadi perusahaan besar dan berkongsi juga dengan Facebook. Nah namun di saat sudah sukses itu tetap
tetap John Cobb itu tetap ingat masa-masa susah, masa-masa waktu dulu tinggal bersama ayahnya di Ukraina, bersama ibunya dan waktu menjelang kesuksesan Mbak Zab itu ibunya juga meninggal ya. Ibunya meninggal karena kanker pankreas gitu ibunya itu ya. Nah dia kan jadi sedih lah setelah sukses, tapi orang tuanya sudah tidak ada gitu ya. Terus dia setelah sukses kaya gitu, dia kembali mengingat pulang ke kampung halamannya itu di Ukraina itu. Dia mengingat waktu dulu harus makan ngantri, dapat dari jatah pemerintah, harus minum antri dari tukang sapu. Dia kan dulu dari tukang sapu jalanan, dari pernah tidur gelandangan, nggak punya uang karena ya emang hidup itu susah ya. Hidup itu emang dalam hidup, bahkan diri saya itu pasti ada masa-masa sulit, ada masa-masa susah. Nah, karena berkat kecerdasan, keuletan, kerja keras, jangan menyerah, dan hingga akhirnya sukses gitu ya, menjadi orang kaya juga maksudnya karyanya itu tetap dikenang oleh masyarakat Melbourne. Ini malah penduduk dunia. Sekarang semua orang nggak ada yang nggak pakai WhatsApp ya kan. Walaupun mungkin kalau di Cina itu adanya itu ya, apa itu bukan WhatsApp. Saya kok malah jadi blank ini. Nah itu nggak ada orang yang WeChat ya, kalau di China itu WeChat, nggak ada orang yang sukses itu dengan tiba-tiba. Sukses itu dengan perjuangan, dengan kerja keras, bahkan itu kehilangan orang yang dicintai atau kehilangan pacar bisa juga ya, seperti itu. Terima kasih ya banyak telah menyimak.